Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya saya diberkati, diberkati. kamu diberkati. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat orang baku dapat kembali di pagi hari ini beribadah. Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Ici percaya kita semua baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Inci undang semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, datang teman, selamat datang teman, sambil tepuk tangan semua. Ya, dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Shalom, shalom, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Teman, selamat datang teman. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Shalom, shalom, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Shalom, shalom. Shalom, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya, kita akan siapkan hati kembali. Sebelum doa buka, mari bersama-sama kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Mari kita angkat pujian ini dengan sikap doa. Pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberkati, memelihara kehidupan kita semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih karuniamu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya adik-adik, mari kita ambil sikap doa. Kita akan habiskan ibadah di pagi hari ini. Ibadah gereja anak jemaat Gemimyar dan Singkil Kampung di pagi hari ini tertabislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau datang mengaku setiap salah dan dosa yang selama ini kita lakukan dalam hidup kita. Dan mari sambil dalam kerendahan hati kita angkat bersama-sama pujian Yesus sahabatku.
adik-adik sekolah minggu yang dikasih berkati Tuhan, mari orang satu dalam doa kita berdoa. Selamat Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Engkau masih memberikan kami di pagi hari ini beribadah kepadamu. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan orang tua kami, kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami, terlebih kami hanya berkenan mengampuni akan setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Inciwati Umar. Dan mari adik-adik kita siapkan hati kita akan satu buah pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Angkat pujian ini dengan penuh sukacita sambil kita tepuk tangan untuk Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan selanjutnya kami persilakan Wati untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, damai di hati, maaf jelas. Puji Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan pagi hari ini torang boleh baku dapat ulang dalam ibadah gereja anak Mim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan pagi hari ini atau saat ini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari torang semua berdoa, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang ada di GMIM Yarden Singkil Kampung Islam. Kami datang kepadamu lagi pagi hari ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai pagi hari ini. Kami percaya Tuhan karena kasih-Mu kami masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati pagi hari ini. Kami ada dalam ibadah gereja anak pagi hari ini. Dan saatnya kami mau membaca, bahkan mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hati dan pikiran kami, yang akan menolong kami semua sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan pagi hari ini benar-benar mampu kami mengerti, terlebih lagi kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang sudah siap saat ini membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini orang akan mau buka bersama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hakim-Hakim 11. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan pagi hari ini DP alamat di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Tapi perlu adik-adik tahu orang cuma mau baca ayat 1 sampai 6. Selanjutnya nanti orang ikuti lewat tayangan video. Firman Tuhan orang akan baca pagi hari ini dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 28. Dan mari yang di gereja maupun yang di rumah orang ikuti bersama-sama firman Tuhan ini.
Ayat 1 sampai 6 orang baca bersama-sama. Dengan judul Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Demikian firman Tuhan. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti atau saksikan bersama cerita firman Tuhan lewat tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hakim utama berikutnya adalah Yefta, seorang perampok kejam yang tinggal di perbukitan. Ketika keadaan bangsa Israel sudah sedemikian buruknya, para tua-tua Israel datang kepadanya memohon bantuan. Nah, Yefta adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Ia memenangkan banyak peperangan melawan orang Amon. Adalah seorang yang bernama Yefta. Ia merupakan anak orang Gilead. Ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun, ia merupakan anak dari seorang perempuan sundal. Ayahnya bernama Gilead. Ayahnya Gilead memiliki istri dan istrinya melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah anak-anak dari istrinya besar, mereka mengusir Yefta. Menurut mereka, Yefta tidak berhak atas milik pusaka keluarga mereka, sebab Yefta lahir dari perempuan sundal. Maka pergilah Yefta meninggalkan saudara-saudaranya. Ia pergi dan tinggal di tanah Tob. Di sana ia tinggal bersama para perampok yang merampok bersama dengan dia. Suatu kali terjadilah perang antara Bani Amon melawan orang Israel. Pada waktu itu, orang Israel tidak punya pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk berperang. Karena itu orang Israel mengirim utusan, yakni para tua-tua untuk menjemput Yefta dari tanah Tob. Ketika sudah berjumpa dengan Yefta, para tua-tua itu berkata kepadanya, marilah bersama kami, dan engkau akan menjadi panglima kami. Kita akan berperang melawan Bani Amon. Tetapi Yefta berkata kepada mereka, aku tidak mau. Kalian membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku. Kini saat kalian butuh, kalian menjemputku. Kemudian berkatalah lagi para tua-tua itu kepada Yefta, benar yang engkau katakan bahwa kami pernah membenci engkau dan mengusir engkau. Kami sangat menyesal dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami mohon, sekarang ikutlah bersama kami untuk melawan Bani Amon, dan kami akan mengangkat engkau menjadi kepala atas kami. Yefta merasa sangat tertarik dengan tawaran para tua-tua itu. Kata Yefta kepada para tua-tua itu, jadi jika aku mau ikut dengan kalian dan berperang bersama kalian melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka padaku, benarkah aku akan kalian angkat menjadi pemimpin atas kalian?
Lalu para tua-tua itu berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat demikian." Mendengar itu setujulah Yefta untuk ikut bersama dengan mereka. Penduduk Gilead pun mengangkat dia menjadi pemimpin dan panglima mereka. Yefta memohon agar Tuhan membantu dia untuk melawan Bani Amon. Shalom, damai di hati. Tanpa Enci mau tanya apa di kabar, Enci mau bilang, orang Enci dan engku yang ada di gereja saat ini berada dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Dan Enci percaya orang semua yang ada, maksudnya adik-adik semua yang ada di rumah bersama juga dengan Enci, ada juga pasti orang tua, semua juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, sampai pagi hari ini orang semua masih bernafas. Amin. Ada di rumah yang nyanda bernafas saat ini di sementara ibadah? Tidak ada kan? Puji Tuhan, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Apapun orang keadaan saat ini, orang lihat, orang dengar, banyak hal, banyak kabar yang bikin orang takut. Tapi orang harus bersyukur tiap hari selama orang masih bernafas. Berarti kasih Tuhan masih tetap terus orang nikmati atau orang terima. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini masih ada lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Kalau minggu lalu firman Tuhan cerita tentang siapa kota Cici? Gideon. Nah, Gideon apa nama Yoas. Gideon adalah seorang nabi yang diutus Tuhan di saat orang Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan membiarkan orang Israel ditindas oleh orang Midian dan orang apa potensi? Orang Amalek. Dan saat mereka orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, dia datang lewat hambanya yaitu seorang nabi Gideon, dia utus untuk berperang melawan orang Midian dan orang Amalek dan pasti menang. Itu karena Tuhan yang beserta dengan Gideon. Dan pagi hari ini orang so baca tadi, bahkan orang so saksikan di video tentang Yefta. Yefta juga adalah salah satu nabi yang Tuhan utus. Di waktu itu, waktu orang Israel juga masih dalam keadaan yang sangat bikin sayang. Menderita orang karena dijajah oleh orang-orang, apa tadi orang udah baca? Amalekan, orang Amalek. Dan karena orang punya Tuhan yang sama dengan orang Israel, yaitu Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, saat mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Yefta. Adik-adik, orang so baca bersama tadi dari Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Bagaimana Yefta kehidupan. Yefta punya latar belakang keluarga yang sangat bagi orang tidak suka. Banyak orang yang pastinya tidak suka akan punya kehidupan seperti Yefta. Bagaimana dia punya saudara-saudara yang tidak suka pada dia, sampai dia diusir. Pokoknya dia punya pergumulan yang luar biasa. Tapi adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, orang diajar bahwa Tuhan yang orang sembah, yang saat ini orang sembah dalam nama Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya otoritas. Orang bilang, kalau sekarang biasa bilang, oh dia yang punya hak mau lakukan apapun dalam kehidupan setiap manusia. Termasuk juga Yefta. Walaupun dia DP kehidupan keluarga seperti tadi orang baca bersama lewat Alkitab dan orang saksikan lewat video, tapi luar biasa kasih dan kuasa Tuhan diceritakan di sini lewat firman Tuhan tadi, bahwa ternyata Tuhan itu nyanda pilih-pilih kasih. Dia nyanda mau lihat, dia nyanda mau lihat DP orang, oh dia harus orang yang harus bersih, harus orang yang kaya,
harus orang yang kuat, harus orang yang hebat, orang yang punya rumah besar. Bukan itu yang Tuhan mau pilih. Seperti juga Yefta dalam pembacaan orang baca pagi hari ini. DP latar belakang atau pergumulan keluarga itu luar biasa. Dan tapi Tuhan memilih dia atau Tuhan memakai dia menjadi pemimpin untuk melawan Bani, apa tadi orang apa katanya? Amalek. Bani Amon. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, dalam torong kehidupan setiap hari, adik-adik juga pasti punya keluarga. Toh, ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, mungkin ada oma, opa, tante, dan lain-lain. Dan juga pasti adik-adik sayang semua anggota keluarga, sayang. Dari cerita ini orang mau diajar bahwa orang punya Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan yang sangat sayang pada orang semua. Dia tidak melihat seperti apa orang berkehidupan. Orang berkehidupan keluarga, apa orang punya pergumulan yang seperti juga Yefta pagi hari ini. Tuhan tidak melihat seperti itu. Karena Tuhan itu sayang semua orang. Siapapun Tuhan kalau so pilih pasti dia akan mau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Seperti juga Yefta, karena Tuhan yang memilih Yefta maka Tuhan pakai Yefta dengan sungguh luar biasa. Sehingga dia menang mengalahkan orang Amalek. Orang Amon atau Amalek. Adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik juga pasti punya cita-cita. Enci pasti ada cita-cita toh? Biar setua pasti punya cita-cita, tapi anak-anak suka mau jadi apa ke depan. Yang pasti suka mau jadi supaya orang anak-anak mau jadi anak-anak yang takut Tuhan. Amin enci. Itu yang paling utama. Adik-adik pasti punya cita-cita walaupun sekarang sekolah masih sekolah online di rumah-rumah, tapi percaya. Apapun adik bercita-cita, mari percaya firman Tuhan. Tuhan yang mau lihat, sama dengan si bilang tadi, Tuhan yang mau lihat adik-adik orang kaya, adik-adik punya rumah mewah, adik-adik dari keluarga yang terhormat, dan lain-lain. Tuhan bukan mau lihat itu. Tapi di saat adik-adik betul-betul mau percaya dan mau taat, mau setia kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan memberkati dan memakai adik-adik yang punya cita-cita seperti apapun. Tuhan sanggup memberkati adik-adik sebagaimana juga Yefta. Dari firman Tuhan ini, orang diajar bahwa orang itu semua sama di mata Tuhan. Mau seperti apa orang keadaan, orang kaya, orang miskin, punya kekayaan atau nyanda orang semua sama di mata Tuhan, bahkan orang itu berharga atau istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat sayang buat orang semua. Sayang buat adik-adik yang pagi hari ini ada ibadah, gereja anak, apapun orang bercita-cita, walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, tapi percaya, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan pasti akan ada buat orang semua. Apapun orang bercita-cita, mari andalkan Tuhan, mari hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Percaya, Tuhan pasti akan selalu memberkati kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan juga kita semua. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik oleh Tuhan Yesus, demikianlah kita sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan juga oleh Enci Wati. Satu mungkin pesan firman Tuhan tadi harus disampaikan kepada adik-adik semua bahwa kita harus selalu rajin berdoa untuk keluarga kita ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini
Tuhan mau orang semakin dekat dengan Tuhan dan semakin banyak hal-hal yang perlu orang sampaikan kepada Tuhan ya. Perlindungan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi orang semua. Amin. 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 Oke, orang akan meresponi untuk pembacaan firman Tuhan dulu. Orang belum beri persembahan ya. Orang mau angkat satu buah pujian dulu, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Oke adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan dengan penuh sukacita sambil memberi persembahan. Orang angkat bersama-sama pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa tak berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan di hadapan Bapa di sorga. Karena kasih-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau layakan lagi kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang ada di rumah, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah gereja anak. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami pun Tuhan sudah membaca dan merenungkan bagian firman-Mu secara bersama-sama. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Enciwati di pagi hari ini, firman-Mu itu boleh tetap menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, bahkan sumber sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Teristimewa Tuhan, sebagai anak-anak, biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita dalam langkah kehidupan mereka. Diberkatilah kami semua yang sudah boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Bahkan biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami boleh belajar sebagaimana Yeftah yang Tuhan pakai
untuk boleh membela bangsa Israel dari Bani Amon. Biarlah juga Tuhan pakai kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami pun Tuhan boleh menjadi pembela kebenaran di dalam dunia ini. Sekalipun Tuhan dalam situasi yang tidak memungkinkan, Tuhan pakai kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah melihat kami berdasarkan latar belakang kami, tapi Tuhan melihat kami dari hati kami, dari kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau selalu menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami pun Tuhan boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami dituntut Tuhan untuk menjadi pembawa kebenaran dalam dunia ini, lebih khusus dalam hidup keluarga kami. Di masa pandemi yang ada sekarang, Tuhan juga mengajarkan untuk anak-anak boleh menjadi berkat di tengah situasi yang ada, dengan selalu rajin mendoakan keluarga di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami juga sudah memberi persembahan. Diberkatilah persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini boleh terpakai untuk menunjang kepelayanan-Mu yang ada di Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami semua, anak-anak-Mu yang ada dalam dunia ini. Biar Engkau tetap menyertai dan memberkati kami, teristimewa kami sebagai bangsa dan negara, rakyat yang ada di negara Republik Indonesia. Ketika pandemi yang ada sekarang ini, yang kembali melanda seluruh dunia, Tuhan, Engkau pertetapkan hati dan pikiran kami. Berkati setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh diberi hikmat setiap kebijakan yang mereka ambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami pun sebagai masyarakat di dalamnya, kami tetap boleh mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar kami pun Tuhan boleh bebas dari bencana ini. Terima kasih Bapa di sorga, lindungi kami semua, biarlah hikmat daripada-Mu boleh ada bagi kami, sehingga kami tetap boleh menjaga kesehatan kami dengan melakukan hal-hal sesuai dengan protokol kesehatan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memberi jalan keluar bagi kami di tengah pandemi yang ada sekarang. Kau beri kami Tuhan semangat untuk boleh tetap melakukan pelayanan kami, sekalipun dalam bentuk video. Biarlah pelayanan kami ini Tuhan boleh menjangkau setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam bersama dengan guru-guru sekolah minggu, sehingga kami pun Tuhan tetap boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Jika Tuhan dapati ada anak-anak yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamahan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Kau berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, agar mereka pun Tuhan tetap boleh menikmati hidup ini dengan selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kau berkati guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat kami. Biarlah semangat, sukacita untuk melayani senantiasa ada bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu, sehingga kami juga tetap boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam. Secara khusus, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, Penatua Geradina Dalendi, dalam tanggung jawab pelayanannya ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan tetap memampukan dia. Di tengah kondisi saat ini Tuhan, di tengah kondisinya saat ini Tuhan, ketika dia sedang hamil tua, menantikan kelahiran anaknya Tuhan. Dalam masa-masa untuk dia tetap beristirahat dari setiap tanggung jawab, tugas tanggung jawabnya,
biarlah juga Tuhan Engkau tetap menguatkan dia, memberi semangat kepada Tuhan, sehingga sekalipun dia saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami, dia pun juga Tuhan tetap semangat untuk boleh bersama-sama dengan kami lewat doa, bahkan lewat setiap apa yang ia berikan untuk kami. Itu pun juga Tuhan boleh menjadi dukungan bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Diberkatilah kami semua sebagai komisi anak, beri kami persatuan dan kesatuan, saling menopang dalam tanggung jawab pelayanan ini, sehingga kami boleh melakukan setiap tanggung jawab pelayanan ini di dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga menyerahkan kehidupan jemaat kami, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, dalam pembangunan renovasi gerejamu yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah ya Bapa, Kau memberi kami kerinduan untuk boleh membagikan setiap berkat-Mu yang sudah Engkau beri bagi kami untuk menopang pembangunan jemaat ini, sehingga pembangunan ini Tuhan boleh berjalan di dalam tangan kasih. Berkati para panitia Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala tanggung jawab pekerjaan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Berkati para pendeta, para pelayan khusus, beri sehat, beri kuat bagi mereka juga, beri semangat, sehingga mereka juga tetap boleh melakukan tanggung jawab pelayanan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Seluruh jemaat Yarden, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian kami ketika kami boleh melakukan aktivitas kami, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mengaku kami ini orang berdosa yang banyak kali melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah Engkau Bapa yang tetap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah adik-adik bersama guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan, biarpun gunung-gunung beranjak dan apa yang seterusnya. Kita angkat pujian ini sambil pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari persekutuan Roh Kudus tinggallah menyertai kehidupan kita semua, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu bersama keluarga dari kolom 1 sampai 22, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
sudah beribadah dengan baik. Dan silakan duduk adik-adik. Kita akan melanjutkan informasi pelayanan di pagi hari ini. Untuk ibadah minggu depan kita kembali akan bertemu dengan seperti ini, pakai video kan. Jadi jangan bosan-bosan orang beribadah di rumah walaupun hanya lewat video. Mari lebih semangat lagi kita beribadah kepada Tuhan walaupun pandemi sementara berjalan, ya. Orang semakin semangat, lebih semangat lagi dari pandemi, ya. Beribadah di rumah bersama dengan teman-teman, juga bersama dengan guru sekolah minggu dan juga orang tua. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak untuk adik-adik sekolah minggu bersama guru-guru, juga orang tua yang sudah boleh beribadah di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman guru sekolah minggu yang sudah melayani. Pagi hari ini ada Ungku Ray, ada Inci Wati, ada Inci Ruth, juga ada kakak-kakak, Ungku Jeffrey Rida, pemain keyboard, Ungku Dimas, calon-calon orang ini. Bu Aso, terima kasih untuk pelayanan di pagi hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua dan sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan. Adik-adik jangan selalu keluar rumah, tetap jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak, ya. Jaga iman, jaga imun. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.